Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di channel Pendekar Kripto Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga hal. Yang pertama mengenai kemungkinan Mark Zuckerberg membeli Bitcoin. Yang kedua mengenai koin meme yang terus booming ya setelah Doge sekarang Shiba Coin. Yang ketiga mengenai adopsi cryptocurrency di perbankan dunia dan adopsi cryptocurrency yang pertama oleh institusi pertama di Indonesia. Oke, kita mulai saja pembahasan kali ini. Oke, yang pertama adalah mengenai uh, Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg kemungkinan membeli Bitcoin seperti Elon Musk. Tentu ini berita yang sangat menyenangkan gitu ya bagi teman-teman yang sudah menjadi holder sebelum Elon Musk masuk ataupun sebelum Mark Zuckerberg masuk ya. Nah, ini di sini berita di sini Mark Zuckerberg memberi nama kambingnya Bitcoin gitu ya, memberi nama kambingnya Bitcoin. Dan ini akibatnya adalah koin kambingnya itu yang terbaru terakhir itu naiknya gila-gilaan ya. Nah, naiknya gila-gilaan. Jadi di sini Mark Zuckerberg men-share foto dari kambingnya, lalu dikasih nama Bitcoin dan Max gitu ya. Nah, mungkin maksudnya Bitcoin maksimum kali ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini akibatnya teman-teman koin-koin PME yang koin kambing itu mengalami kenaikan signifikan. Tapi makna yang paling terpenting yang harus kita perhatikan adalah di sini bahwa ada kemungkinan bahwa Mark Zuckerberg itu either dia investasi di Bitcoin secara pribadi ataupun Facebook itu mungkin terjadi gitu loh. Nah, kalau berita ini benar maka kripto akan terus naik ya, kripto akan hype-nya akan terus naik ya. Dan tentu dengan adanya Elon Musk dan Mark Zuckerberg uh, uh, apa ada Elon Musk dan Mark Zuckerberg akan menambah hype-nya cryptocurrency karena mereka kan orang terkenal jadi akan banyak orang-orang yang masuk. Nah, bagaimana kalau teman-teman belum masuk? Uh, Kesempatan terbaik masuk itu adalah ketika orang-orang masih suka mencela gitu ya. Jadi misalnya cryptocurrency itu wah bahaya, cryptocurrency itu haram gitu ya. Cryptocurrency itu orang-orang pada takut gitu. Nah, itu ada kesempatan terbaik untuk masuk. Nah, kalau teman-teman masuknya setelah institusi besar, ya institusi besar itu ngambil untungnya dari teman-teman. Seperti itu ya. Jadi yang terbaik itu adalah kita masuk sebelum institusi besar masuk. Itu adalah peluang terbaik. Ya. Nah, berikutnya juga saya akan membahas mengenai beberapa koin ya, koin meme di sini yang lagi hype banget itu adalah Shiba Inu ya. Nah, ini sebenarnya koin meme atau sebagian besar yang sudah bermain di kripto udah lama nih bilang shitcoin gitu ya. Nah, mungkin mereka yang sudah main udah lama di koin gitu ya agak sebel juga gitu ya, nggak ada fundamentalnya ya, nggak ada fundamentalnya, tapi luar biasa ya, luar biasa ya. Kita lihat aja volume transaksinya itu adalah 9 miliar dolar gitu ya. Itu sehari itu 100 triliun gitu ya. 9 miliar dolar ya, benar ya. Komanya ada 9 ya, 9 miliar dolar. Hampir 140 triliun rupiah gitu. 9 billion dolar. Bayangin ISG aja nggak nyampe segitu. Ini coin shit gitu ya, Shiba Inu gitu ya. Volumenya sehari 140 triliun. ISG sekarang 1%-nya aja nggak nyampe gitu ya. 1%-nya. 10%-nya aja nggak nyampe ya. Bayangin kalah sama koin anjing, guk 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 gitu kalah. Nah, kita lihat ini harganya juga naiknya gila-gilaan. Nah, kalau bagi teman-teman tahu kan di waktu di channel Telegram saya share bahwa satu dompet menguasai 50%. Ternyata 50% itu adalah pendiri Ethereum ya, Vitalik ya itu si Mas Vitalik yang menguasai 50%. Nah, ini naiknya udah gila sekali ya. Mungkin dia belinya banyak gitu ya. Itu yang mengakibatkan naik. Jadi kalau yang tukang nebeng ini udah banyak naik gainnya banyak sekali ya. Nah, bagi orang-orang yang fundamentalis ya, bagi orang-orang yang fundamentalis dengan Bitcoin, dengan cryptocurrency ini menganggap bahwa mungkin kesel gitu ya. Ini coin shit gitu kok bisa ngalahin yang koin-koin yang memiliki fundamentalnya lebih bagus. Nah, tetapi bagi saya ini adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena ini mengendorse cryptocurrency sehingga investor-investor retail masuk ke dalam dunia kripto. Ya, mungkin pertama-tama mereka beli Doge ya, beli Shiba ya atau beli Bitcoin ya. Tapi seiring dengan waktu mereka nanti
akan membeli koin-koin altcoin yang lain yang market cap-nya kecil gitu ya. Gimana pendapatnya pendekar kripto gitu? Punya nggak koin Shiba? Saya jujur aja nggak punya koin Shiba, koin Doge juga saya nggak punya gitu. Tapi saya netral di sini ya. Bagi teman-teman yang dapat rezeki dari sini ya, ya alhamdulillah. Tapi kalau strategi saya adalah, ya saya tentu juga pengen mengalami, nggak ada sih orang yang nggak pengen dapat kayak gini ya, langsung naik seribuan persen ya, bahkan puluhan ribu persen gitu ya. Ya saya juga pengen pasti gitu ya. Nah, tapi strategi saya berbeda gitu. Saya tidak bermain di koin meme, tapi saya bermain di koin yang market cap-nya kecil, yang masih 3 juta dolar, 10 juta dolar, 20, ataupun di bawah 300 juta dolar gitu. Yang harapan saya adalah bahwa koin market cap kecil tersebut dia akan naik. Nah, tentu kalau strategi seperti itu butuh waktu karena butuh investor retail yang banyak. Nah, dengan adanya Shiba Inu dan Dogecoin ini yang lagi hype banget, ya saya sih optimis sekali kepada koin-koin yang saya investasikan. Kelak orang-orang seperti ini akan melakukan research dan melakukan research akan mencari koin-koin yang mana yang punya potensinya naik seperti Shiba Inu atau Dogecoin ya. Nah ini luar biasa ya, ini volume transaksinya nggak lain IHSG ya, dahsyat sekali ini. Ya. Nah yang ketiga yang saya akan bahas adalah mengenai adopsi cryptocurrency di perbankan. Nah ini salah satu bank terbesar di Swiss, UBS, ini sudah mulai menawarkan cryptocurrency investment teman-teman ya. Nah ini luar biasa ya. Nah di Indonesia ini keluar fatwa haram lah, susah lah gitu ya segala macam. Nah di luar ini mau adopsi bank-bank ya, yang kita belum ada dengar kabar bank di Indonesia yang adopsi ya. Nah UBS ini akan menawarkan cryptocurrency investment option. Nah sementara itu juga Dutch Bank juga ini juga sama ya. Dutch Bank salah satu bank terbesar di Eropa juga, ini juga akan menawarkan cryptocurrency ya. BNY Mellon ya, the World Custodian Bank dengan aset 41 triliun. Waduh, banyak banget nih. Saya nggak bisa nolnya kali tambahin 4 aja berapa nih ya? 41 triliun tambahin 4 kuadriliun ini ya asetnya nih. Nah, ini juga akan Februari yang lalu ya itu udah ngumumin bahwa mereka masuk ke cryptocurrency ya. Jadi ini juga akan makin hype juga gitu ya. Ini juga sama juga nih. Citigroup juga sedang melakukan explaining bagaimana peluangnya masuk ke cryptocurrency ya, Morgan Stanley dan segala macam. Jadi cukup banyak institusi-institusi dunia mulai mengadopsi. Nah bagi teman-teman yang masuk sebelum mereka nih, wah bersyukur sekali ya karena ya otomatis nilai kriptonya naik gitu. Nah bagi teman-teman yang setelah mereka ya masih bisa ya, saya yakin masih bisa, tapi kalau lama-lamaan ya nunggu fatwanya nanti Indonesia berubah jadi halal ya udah dia pucuk gitu ya. Nah ini bahaya kalau itu. Ya tapi kalau sekarang-sekarang ini mungkin masih bagus ya seperti itu. Nah, lalu gimana institusi Indonesia yang adopsi ini di bank-bank dunia sudah masih. Nah, di Indonesia ternyata sudah ada kabar menggembirakan ya teman-teman bahwa kita sudah akan mulai institusi yang adopsi. Siapa yang pertama? Nah, ini dia yang pertama ya teman-teman. Yang pertama institusi Indonesia itu adalah Departemen Perpajakan ya. Jadi Departemen Perpajakan sudah mulai mengakui gitu ya. Kalau di luar itu kan banknya dulu, kalau di Indonesia perpajakannya dulu gitu ya. Jadi di sini di Indonesia ini Departemen Perpajakannya Dirjen Pajak ini akan menarik pajak kepada teman-teman yang mentrading cryptocurrency gitu ya. Gitu. Jadi ini institusi pertama gitu ya. Kalau di Amerika kan banknya dulu, Elon Musk-nya dulu, banknya dulu gitu ya, Mark Zuckerberg-nya dulu baru pajaknya. Tapi kalau di Indonesia pajaknya dulu baru mungkin terakhir bank perbankannya kayak gitu ya. Nah, tapi ini suatu kabar menggembirakan karena biasanya di Indonesia memang sifatnya kayak gitu. Kenapa? Institusi Indonesia tuh lebih senang menunggu government itu ngeluarin polisinya dulu gitu. Baru setelah ngeluarin polisinya baru institusi mengadopsi gitu loh. Jadi ya mungkin karena ada risknya di Indonesia itu melakukan movement terlebih dahulu ya, kan kalau di luar negeri itu biasanya innovation rule aturan itu mengikuti innovation. Nah kalau di Indonesia mungkin masih rule innovation mengikuti rule gitu loh. Jadi terbalik gitu di Indonesia ya. Nah, mungkin ini tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi di sini nanti insya Allah ya mudah-mudahan di sini adopsi nanti kita dengar mungkin ntar lagi Bank Mandiri atau bank yang lain ya untuk segera mengadopsi investment di cryptocurrency. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini. Nah jangan lupa teman-teman subscribe channel saya dan klik tombol belnya sehingga teman-teman selalu mendapatkan
berita terbaru mengenai cryptocurrency dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot baca bahasa Inggris ya, tulis-tulisan bahasa Inggris, video-video bahasa Inggris, nah follow aja saya akan pilihkan yang terbaik buat teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.